Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtar Romin, Widya Suara Pusika Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pembukuan, pertanggungjawaban, dan aplikasi bendahara penerimaan. Materi pembukuan, pertanggungjawaban, dan aplikasi bendahara penerimaan terdiri dari dua pokok bahasa. Pertama, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, dan yang kedua, aplikasi bendahara penerimaan. Pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan terdiri dari tiga sub pokok bahasa. Pertama, pembukuan. Kedua, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Dan yang ketiga, kerugian negara dan pengarsipan dokumen penerimaan negara. Aplikasi bendahara penerimaan terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Pertama, install aplikasi. Yang kedua, input transaksi, dan yang ketiga, backup dan restore. Dasar hukum pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja kementerian lembaga. Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa bendahara penerimaan wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pengaturan dari PP 8 tahun 2006 terkait dengan pertanggungjawaban bendahara adalah PMK 162 tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara. Dalam pasal 31 ayat 1 PMK 162 tahun 2013 disebutkan bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan satuan kerja. Petunjuk teknis tentang pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara selanjutnya diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019. Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran atau surat berharga yang dilakukan pada satuan kerja. Jadi, inilah dasar hukum mengapa bendahara penerimaan melakukan pembukuan dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dihasilkan melalui proses pembukuan. Apa itu pembukuan? Pembukuan adalah kegiatan pencatatan. Bagaimana ketentuan pencatatannya? Ketentuan pembukuan bendahara penerimaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 162 Tahun 2013 Pasal 30. Di situ disebutkan dalam ayat 1 bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satuan kerja. 2.
Pembukuan bendahara terdiri dari buku kas umum, buku-buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran. 3. Pembukuan bendahara dimulai dari buku kas umum, buku-buku pembantu, dan selanjutnya pada buku pengawasan anggaran. 4. Pada akhir tahun anggaran, bendahara penerimaan menutup TKU dan buku-buku pembantu dengan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. 5. Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA harus memisahkan pembukuannya sesuai dengan DIPA masing-masing. 6. Pembukuan dilakukan dengan aplikasi dari Kementerian Keuangan. 7. Bendahara harus mencetak TKU dan buku pembantu minimal sekali setiap bulan. Selanjutnya ditandatangani dan diarsipkan. Demikian ketentuan pembukuan menurut PMK 162 tahun 2013. Selanjutnya, bagaimana pembukuan dilakukan? Pembukuan dilakukan dimulai dari identifikasi dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang menjadi sumber pencatatan atau pembukuan oleh bendahara penerimaan. Terdapat setidaknya 5 dokumen sumber pembukuan bagi bendahara penerimaan. Pertama adalah DIPA sebagai dokumen sumber pembukuan target PNBP. 2. Surat bukti setoran sebagai dokumen sumber penerimaan PNBP baik tunai maupun melalui rekening bendahara penerimaan. 3. Bukti penerimaan negara sebagai dokumen sumber atas penyetoran PNBP ke kas negara baik secara tunai maupun melalui pemindah bukuan. 4. Bukti penerimaan negara sebagai dokumen sumber dari penyetoran langsung oleh wajib bayar. Dan yang kelima adalah surat bukti setoran atau bukti penerimaan negara atas penerimaan dan penyetoran lainnya. Selanjutnya, bagaimana proses pembukuannya? Proses pembukuan setelah diidentifikasi dokumen dilanjutkan dengan analisis transaksi. Bagaimana analisis transaksinya? Analisis transaksinya menggunakan dasar basis kas dan single entry. Basis kas adalah sebuah sistem pencatatan yang akan mengakui sebuah transaksi ketika sudah diterima kasnya untuk penerimaan dan sudah dibayarkan kasnya untuk pengeluaran. Sedangkan single entry adalah sistem pencatatan pada satu sisi. Dicatat di sisi debit untuk transaksi penerimaan dan dicatat di sisi kredit untuk transaksi pengeluaran. Sesuai dengan PMK 162 tahun 2013, pembukuan dilakukan pada buku kas umum, buku-buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran. Bagaimana prinsip pembukuan di BKU? Prinsip pembukuan di BKU, pertama, BKU hanya membukukan transaksi yang melalui bendahara. Kedua, apabila transaksi bersifat menambah saldo bendahara, maka dicatat di sisi debit. 3. Apabila transaksi bersifat mengurangi saldo kas bendahara, maka dicatat di sisi kredit. Dan yang keempat, apabila transaksi bersifat tidak menambah atau mengurangi saldo bendahara, maka dicatat di sisi debit dan kredit. Selanjutnya, bagaimana prinsip pembukuan di buku pembantu? Buku pembantu hanya akan membukukan transaksi yang dibukukan di BKU.
Selain di PKU dan buku pembantu, transaksi juga dibukukan di buku pengawasan anggaran. Prinsip pembukuan di buku pengawasan anggaran adalah membukukan semua PNBP, baik yang melalui maupun tanpa melalui bendahara penerimaan. Setelah kita identifikasi dokumen dan analisis transaksi, selanjutnya transaksi kita catat dalam buku kas umum atau BKU. Berikut ini adalah tampilan halaman muka buku kas umum bendahara penerimaan. Selanjutnya adalah tampilan dari bagian 2 buku kas umum bendahara penerimaan. Terdapat 6 kolom. Pertama adalah kolom bulan dan tanggal pembukuan. Yang kedua, kolom nomor bukti dokumen sumber. Yang ketiga, kolom uraian singkat mengenai sumber penerimaan atau pengeluaran. Keempat, kolom debit untuk mencatat jumlah penerimaan. Kolom kredit untuk mencatat jumlah pengeluaran. Dan terakhir, kolom saldo untuk mencatat selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan dokumen sumber transaksi pada bendahara penerimaan, setidaknya kita dapat mengidentifikasi 6 transaksi yang ada pada bendahara penerimaan. Pertama adalah menerima DIPA. Sesuai dengan prinsip pembukuan di PKU, DIPA tidak dibukukan di PKU karena tidak ada penerimaan uang pada saat DIPA diterima. Yang kedua, menerima setoran PNBP dengan dokumen sumber surat bukti setoran. Dibukukan di PKU di sisi debit karena menambah saldo kas bendahara penerimaan. Ketiga, menyetorkan PNBP dengan dokumen sumbernya berupa bukti penerimaan negara. Catat di buku kas umum sisi kredit karena mengurangi saldo kas di bendahara penerimaan. Keempat, menerima bukti penerimaan negara atas setoran langsung ke kas negara oleh wajib bayar. Tidak dibukukan di PKU karena transaksi ini tidak melalui bendahara. 5. Menerima SPM SP2D di mana di dalamnya terdapat potongan sewa rumah dinas. Tidak dibukukan di PKU karena tidak ada uang yang melalui bendahara. Dan yang keenam adalah transaksi penarikan uang dari bank. Dibukukan di PKU debit kredit karena transaksi ini tidak mempengaruhi saldo kas bendahara dan bersifat mutasi kas. Berikut ini adalah contoh transaksi di pembukuan bendahara penerimaan. Pertama, diterima DIPA dengan target PNBP 120 juta. Transaksi ini tidak dibukukan di PKU karena tidak ada uang yang diterima oleh bendahara pada saat menerima DIPA. Kedua, diterima tunai pembayaran sewa gedung 1 juta. Transaksi ini dibukukan di PKU di sisi debit karena bersifat menambah saldo kas bendahara. 3. Disetorkan ke rekening kas negara pendapatan sewa gedung sebesar 1 juta. Transaksi ini dibukukan di sisi kredit buku kas umum karena mengurangi saldo kas bendahara. 4. Diterima tunai pembayaran sewa gedung 5 juta. Transaksi ini dicatat di sisi debit karena menambah saldo kas bendahara. 5. Diterima tunai pembayaran sewa peralatan 2 juta. Transaksi ini dicatat di sisi debit karena menambah saldo kas bendahara.
Dan yang keenam, disetorkan ke kas negara pendapatan sewa gedung dan sewa peralatan sebesar 7 juta. Transaksi ini dicatat di sisi kredit karena mengurangi saldo kas bendahara. Contoh 2, diterima DIPA dengan target PNBP 120 juta. Transaksi ini tidak dibukukan di BKU karena tidak ada uang yang melalui bendahara. 2. Diterima tunai pembayaran sewa gedung 1 juta. Transaksi ini dicatat debit di BKU karena menambah saldo kas bendahara. 3. Diterima tunai pembayaran sewa peralatan 2 juta. Transaksi ini dicatat di sisi debit BKU karena saldo kas bendahara bertambah. 4. Disetorkan ke rekening kas negara pendapatan sewa gedung dan peralatan 3 juta. Transaksi ini dicatat di BKU di sisi kredit karena mengurangi saldo kas bendahara. 5. Diterima pembayaran sewa gedung melalui transfer rekening bendahara 5 juta. Transaksi ini dicatat di BKU pada sisi debit karena menambah saldo kas bendahara. Dan yang keenam, diterima pembayaran sewa peralatan melalui transfer langsung ke rekening kas negara sebesar 2 juta. Transaksi ini tidak dibukukan di BKU karena uangnya tidak melalui bendahara. Latihan 1. Diterima DIPA dengan target pendapatan 250 juta, terdiri dari pendapatan sewa gedung dan bangunan, dan pendapatan sewa peralatan dan mesin. Tidak dibukukan di BKU karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara. 2. Diterima tunai sewa gedung serta guna 5 juta. Dibukukan debit di BKU karena menambah saldo kas bendahara. 3. Diterima tunai sewa gedung kelas sebesar 1 juta. Juga dicatat debit di BKU karena menambah saldo kas bendahara. 4. Disetorkan ke kas negara penerimaan sewa gedung serta guna dan sewa ruang kelas. Dibukukan kredit di BKU karena mengurangi saldo kas bendahara. 5. Diterima melalui transfer ke rekening bendahara sewa peralatan lab fisika. Dicatat di sisi debit BKU karena menambah saldo kas bendahara. 6. Diterima tunai sewa peralatan olahraga. Dicatat di BKU pada sisi debit karena saldo kas bendahara bertambah. 7. Disetorkan ke kas negara sewa peralatan lab dan sewa peralatan olahraga. Dicatat di BKU pada sisi kredit karena saldo kas bendahara berkurang. 8. Diterima sewa asrama sebesar 7.500.000 melalui transfer langsung ke kas negara. Tidak dibukukan di BKU karena uangnya tidak melalui bendahara. 9. Diterima sewa peralatan laboratorium bahasa 750.000 melalui transfer ke rekening bendahara. Dibukukan debit di BKU karena menambah saldo kas bendahara. 10. Diterima tunai sewa peralatan lab komputer 1.500.000. Dicatat debit di BKU karena saldo kas bertambah. 11. Disetorkan ke kas negara penerimaan sewa peralatan laboratorium bahasa. Dicatat kredit di BKU karena mengurangi saldo kas bendahara.
Demikian dua contoh dan satu latihan. Mudah-mudahan sampai di sini sudah ada gambaran bagaimana pembukuan bendahara penerimaan khususnya di buku kas umum. Dalam PMK 162 tahun 2013 disebutkan bahwa setelah dibukukan di BKU, pembukuan dilanjutkan pada buku-buku pembantu. Bagaimana pembukuan di buku pembantu? Sesuai dengan prinsip pembukuan, buku pembantu membukukan transaksi yang dibukukan di BKU. Bentuk buku pembantu sama dengan buku kas umum halaman 2, yaitu kolom tanggal, nomor bukti, uraian, debit, kredit, dan saldo. Setelah dibukukan di buku pembantu, selanjutnya transaksi dibukukan pada buku pengawasan anggaran pendapatan. Buku pengawasan anggaran pendapatan adalah buku pada bendahara penerimaan yang digunakan untuk mengawasi berapa PNBP yang sudah diterima dan disetorkan, baik melalui bendahara maupun langsung oleh wajib bayar ke kas negara. Jadi, buku pengawasan anggaran pendapatan ini mencatat semua PNBP, baik melalui bendahara maupun tidak melalui bendahara. Buku pengawasan anggaran pendapatan terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama adalah kolom tanggal, kolom kedua nomor bukti transaksi, kolom 3 adalah kolom uraian yang berisi penjelasan singkat tentang dari mana PNBP diterima dan kemana PNBP disetorkan. Kolom 4 adalah kolom penerimaan yang digunakan untuk mencatat nominal PNBP yang diterima oleh bendahara penerimaan. Kolom 5 adalah kolom akun pendapatan dan target pendapatannya. Sedangkan kolom 6 adalah kolom bukti penerimaan, digunakan untuk mencatat PNBP yang diterima oleh bendahara penerimaan namun belum disetorkan ke kas negara. Sedangkan kolom 7 digunakan untuk mencatat PNBP yang sudah disetorkan baik oleh bendahara penerimaan maupun PNBP yang langsung disetorkan oleh wajib bayar ke kas negara. Bagaimana pembukuan di buku pembantu? Buku pembantu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah buku pembantu yang menjelaskan tempat kas bendahara berada. Buku pembantu ini terdiri dari buku pembantu kas tunai dan bank. Buku pembantu kas tunai adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi secara tunai, baik penerimaan maupun pengeluaran melalui bendahara penerimaan. Sedangkan buku pembantu bank adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat transaksi melalui rekening bendahara penerimaan. Yang kedua, buku pembantu yang menjelaskan sumber kas bendahara berasal. Buku ini dapat dibagi menjadi buku pembantu PNBP dan buku pembantu lain-lain. Buku pembantu PNBP digunakan untuk mencatat penerimaan PNBP melalui bendahara. Sedangkan buku pembantu lain-lain adalah buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara selain PNBP. Berdasarkan prinsip pembukuan, buku pembantu hanya membukukan transaksi yang dibukukan di buku kas umum. Sehingga ketika transaksi tidak dibukukan di buku kas umum, maka tidak dibukukan juga di buku pembantu. Sedangkan buku pengawasan anggaran pendapatan mencatat semua transaksi, baik yang melalui bendahara maupun tidak melalui bendahara. Berdasarkan prinsip pembukuan di BKU dan buku pembantu, kita dapat membukukan transaksi-transaksi yang ada pada bendahara penerimaan, melanjutkan pembukuan di BKU sebelumnya. Pertama adalah DIPA.
DIPA tidak dibukukan di PKU karena tidak ada uang yang melalui bendahara. Karena tidak dibukukan di PKU, maka DIPA juga tidak dibukukan di buku pembantu. DIPA dibukukan di buku pengawasan anggaran pendapatan sebagai target pendapatan. Yang kedua, menerima PNBP. Dokumen sumbernya adalah surat bukti setoran. Dibukukan di PKU sisi debit karena menambah saldo kas bendahara. Karena dibukukan di PKU, maka dibukukan juga di buku pembantu. Dibukukan di buku pembantu, di buku pembantu kas tunai apabila penerimaannya secara tunai, atau dibukukan di buku pembantu bank apabila diterima melalui rekening bendahara. Selain itu, dicatat di buku pembantu PNBP karena bersumber dari penerimaan PNBP. Penerimaan PNBP melalui bendahara dicatat sebagai penerimaan di buku pengawasan anggaran pendapatan. 3. Transaksi penyetoran PNBP dengan dokumen sumber bukti penerimaan negara. Dicatat di PKU di sisi kredit karena mengurangi saldo kas bendahara. Karena dibukukan di PKU, maka dibukukan pula di buku pembantu. Dibukukan di buku pembantu kas tunai apabila penyetoran secara tunai, atau di buku pembantu bank apabila penyetoran melalui rekening bendahara. Kemudian dibukukan pula di buku pembantu PNBP karena yang disetorkan adalah PNBP. Penyetoran PNBP akan dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan pada kolom sudah disetorkan. Keempat, bukti penerimaan negara oleh wajib bayar. Karena penyetorannya tidak melalui bendahara, maka transaksi ini tidak dibukukan di PKU. Karena tidak dibukukan di PKU, maka tidak dibukukan juga di buku pembantu. Penyetoran PNBP langsung oleh wajib bayar hanya dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. Kelima, PNBP melalui potongan SPM. Contohnya, sewa rumah dinas yang dipotong dari SPM gaji. Penerimaan PNBP melalui potongan SPM juga tidak dibukukan di PKU karena tidak ada uang yang melalui bendahara. Karena tidak dibukukan di PKU, tidak dibukukan juga di buku pembantu. Penerimaan PNBP melalui potongan SPM hanya dibukukan di buku pengawasan anggaran pendapatan. Keenam adalah transaksi pengambilan uang dari bank atau PU bank. Transaksi mutasi ini dicatat debit kredit di PKU karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara. Dicatat debit di buku kas tunai karena saldo kas tunai bertambah, dan dicatat kredit di buku bank karena saldo bank berkurang. Selain PNBP, bendahara penerimaan dimungkinkan juga menerima uang selain PNBP. Misalkan uang jaminan lelang. Atas uang selain PNBP tersebut, maka oleh bendahara penerimaan akan dicatat sebagai penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain akan dibukukan oleh bendahara penerimaan sebagai debit di PKU, debit di buku kas tunai atau bank, dan debit di buku pembantu lain-lain. Sedangkan penyetoran penerimaan lain-lain akan dicatat kredit di PKU, kredit di buku kas tunai atau bank, dan kredit di buku pembantu lain-lain. Demikian ringkasan transaksi pada pembukuan bendahara penerimaan, mulai dari menerima DIPA, menerima PNBP, menyetorkan PNBP, menerima bukti penerimaan negara atau setoran langsung oleh wajib bayar, menerima PNBP dari potongan SPM, mengambil uang ke bank, dan menerima serta menyetorkan pendapatan lain-lain.
Latihan 2. Apabila latihan 1 adalah latihan pembukuan di BKU, latihan 2 melanjutkan pembukuan ke buku pembantu dan buku pengawasan anggaran pendapatan. Transaksi pertama, menerima DIPA dengan target pendapatan. Ini hanya dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. 2. Diterima tunai sewa gedung serbaguna. Selain dicatat di BKU debit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu kas tunai debit dan buku pembantu PNBP debit serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 3. Diterima tunai sewa ruang kelas. Selain dicatat di BKU debit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu kas tunai dan buku pembantu PNBP debit serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 4. Disetorkan ke kas negara penerimaan sewa gedung dan sewa ruang kelas. Selain dicatat di BKU kredit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu kas tunai dan buku pembantu PNBP serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 5. Diterima melalui transfer ke rekening bendahara sewa peralatan lab fisika. Selain dicatat di BKU debit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu bank debit karena penerimaannya melalui transfer ke rekening. Dicatat di buku pembantu PNBP karena yang diterima adalah PNBP. Selain itu juga dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. 5. Diterima tunai sewa peralatan. Selain dicatat di buku kas umum debit, juga dicatat di buku pembantu kas tunai debit dan buku pembantu PNBP debit serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 7. Disetorkan ke kas negara sewa peralatan laboratorium dan sewa peralatan olahraga. Selain dicatat di BKU kredit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu kas tunai kredit dan buku pembantu PNBP kredit serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 8. Diterima sewa asrama sebesar 7.500.000 melalui transfer langsung ke rekening kas negara. Karena transaksi ini tidak melalui bendahara, maka tidak dicatat di BKU maupun buku pembantu. Transaksi ini hanya dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. 9. Diterima sewa peralatan laboratorium bahasa melalui transfer ke rekening bendahara. Selain dicatat di BKU debit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu bank karena diterima melalui rekening, serta di buku pembantu PNBP karena yang diterima adalah PNBP. Selain itu juga dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. Diterima tunai sewa peralatan lab komputer. Selain dicatat di BKU debit, transaksi ini juga dicatat di buku pembantu kas tunai debit dan buku pembantu PNBP debit serta buku pengawasan anggaran pendapatan. 11. Disetorkan ke kas negara penerimaan sewa peralatan laboratorium. Transaksi ini selain dibukukan di BKU kredit, juga dibukukan di buku pembantu bank kredit serta buku pembantu PNBP kredit dan buku pengawasan anggaran pendapatan. Demikian analisis transaksi untuk latihan 2, pembukuan di BKU, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran pendapatan. Sampai di sini mudah-mudahan semakin jelas gambaran mengenai bagaimana konsep pembukuan bendahara penerimaan. Setelah dianalisis, selanjutnya dokumen sumber dibukukan di BKU dan buku-buku pembantu serta buku pengawasan anggaran pendapatan.
Berikut adalah contoh ilustrasi pencatatan transaksi di atas ke dalam BKU dan buku-buku pembantu. Berikut adalah contoh pembukuannya di buku kas umum. Tanggal 2 Januari diterima pendapatan tunai, dicatat debit di BKU dan menjadi saldo. Tanggal 3 Januari diterima pendapatan tunai, dicatat debit dan menambah saldo. Tanggal 4 disetorkan ke kas negara, dicatat kredit dan mengurangi saldo. Tanggal 5 diterima transfer sewa peralatan, dicatat debit dan menambah saldo. Tanggal 6 diterima tunai pendapatan sewa, dicatat debit dan menambah saldo. Tanggal 7 disetorkan ke kas negara, dicatat kredit dan mengurangi saldo. Tanggal 9 diterima pendapatan, dicatat debit dan menambah saldo. Tanggal 10 diterima pendapatan, dicatat debit dan menambah saldo. Dan terakhir, tanggal 11 disetorkan ke kas negara, dicatat kredit dan mengurangi saldo. Saldo terakhir di BKU adalah 1.500.000. Saldo akhir di BKU 1.500.000 artinya ada pendapatan di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar 1.500.000. Berikut adalah pembukuannya pada buku pembantu kas tunai. Buku pembantu kas tunai hanya mencatat transaksi secara tunai. Tanggal 2 diterima pendapatan tunai, dicatat di buku pembantu kas tunai. Demikian juga transaksi tanggal 3. Pada tanggal 4 ada penyetoran tunai ke kas negara sehingga dicatat juga di buku pembantu kas tunai. Tanggal 6 ada penerimaan tunai di bendahara penerimaan sehingga dicatat di buku pembantu kas tunai. Dan tanggal 7 penyetoran ke kas negara secara tunai juga dicatat di buku pembantu kas tunai. Saldo akhir di buku pembantu kas tunai sebesar 1.500.000 menunjukkan adanya saldo kas tunai di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Berikut adalah contoh pembukuannya di buku pembantu bank. Buku pembantu bank hanya mencatat transaksi melalui rekening bendahara. Pertama, diterima pendapatan sewa melalui transfer, dicatat debit dan menambah saldo. Kedua, disetorkan kas negara mengurangi saldo. Ketiga, diterima melalui transfer pendapatan sewa, dicatat debit dan menambah saldo. Dan yang terakhir, disetorkan ke kas negara sehingga saldo akhir di buku pembantu bank sama dengan 0. Artinya tidak ada saldo di rekening bendahara penerimaan. Buku pembantu PNBP mencatat penerimaan dan penyetoran PNBP yang melalui bendahara penerimaan. Buku pembantu PNBP mencatat penerimaan baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening bendahara. Sedangkan penerimaan PNBP yang langsung disetorkan oleh wajib bayar ke kas negara tidak dicatat di buku pembantu PNBP, tetapi langsung dicatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. Saldo akhir di buku pembantu PNBP menunjukkan pendapatan PNBP yang belum disetorkan oleh bendahara penerimaan. Berdasarkan contoh pembukuan di BKU dan buku pembantu tersebut, maka kita dapat menjelaskan saldo kas bendahara penerimaan. Saldo kas bendahara penerimaan ada di BKU 1.500.000. Dari sisi tempatnya 1.500.000 ada di buku pembantu kas tunai. Dari sisi sumbernya berasal dari PNBP. Selain mencatat di BKU dan buku pembantu, bendahara penerimaan juga mencatat di buku pengawasan anggaran pendapatan. Berikut adalah contoh pencatatan pada buku pengawasan anggaran pendapatan. Pertama, buku pengawasan anggaran pendapatan mencatat target
pendapatan dalam DIPA. Yang kedua, buku pengawasan anggaran pendapatan mencatat penerimaan melalui bendahara, contohnya di transaksi tanggal 2 dan tanggal 3. Ketiga, buku pengawasan anggaran pendapatan mencatat transaksi penyetoran melalui bendahara penerimaan, contoh di transaksi tanggal 4. Selain itu, buku pengawasan anggaran pendapatan juga mencatat transaksi yang disetorkan langsung oleh wajib bayar, contoh di transaksi tanggal 8. Pencatatan pendapatan melalui bendahara penerimaan dilakukan di kolom 4, 5, dan 6. Sedangkan pencatatan penyetoran oleh bendahara penerimaan dicatat langsung di kolom 7. Sedangkan pencatatan atas penyetoran langsung oleh wajib bayar dicatat di kolom 4, 5, dan 7. Berikut adalah lanjutan dari buku pengawasan anggaran pendapatan untuk akun sewa peralatan. Pada kolom bukti penerimaan terdapat saldo akhir 1.500.000, artinya ada pendapatan di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar 1.500.000. Demikian ilustrasi pembukuan di BKU, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran pendapatan. Mudah-mudahan memperjelas analisis transaksi sebelumnya. Tujuan pembukuan adalah untuk kepentingan manajerial maupun kepentingan pertanggungjawaban. Dalam konteks pertanggungjawaban, pembukuan diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Sebelum menyusun laporan pertanggungjawaban, setiap bulan dilakukan pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dilakukan oleh KPA atau pejabat yang berwenang atas nama KPA. Ada 3 jenis pemeriksaan kas. Pertama, pemeriksaan kas yang dilakukan setiap bulan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Kedua, pemeriksaan kas yang dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. Dan yang ketiga, pemeriksaan kas yang dilakukan pada saat terjadi pergantian bendahara. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan serah terima. Selain melakukan pemeriksaan kas, setiap bulan juga dilakukan rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi internal dilakukan antara bendahara penerimaan dengan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Rekonsiliasi internal dilakukan atas jumlah setoran penerimaan negara oleh bendahara penerimaan ke kas negara dan saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas negara. Rekonsiliasi internal minimal dilakukan 1 kali setiap akhir bulan. Hasil rekonsiliasi internal dan pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ini adalah bentuk atau format berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Bagian pertama menjelaskan saldo kas hasil pembukuan bendahara penerimaan. Bagian 2 menjelaskan hasil pemeriksaan kas. Bagian 3 menjelaskan hasil rekonsiliasi internal antara bendahara dan laba. Sedangkan bagian 4 menjelaskan selisih pembukuan dan selisih kas. Setelah menyusun berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, kemudian disusunlah LPJ bendahara penerimaan. LPJ bendahara penerimaan dibuat setiap bulan. LPJ bendahara penerimaan disampaikan ke KPPN, Sekjen,
dan BPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, KPPN akan melakukan verifikasi LPC bendahara penerimaan. Apabila menurut hasil verifikasi terdapat kesalahan, maka LPC akan dikembalikan kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan wajib menyampaikan perbaikan kesalahan tersebut pada kesempatan pertama. Berikut adalah format LPC bendahara penerimaan. Bagian 1, keadaan pembukuan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Bagian 2 menjelaskan hasil pemeriksaan kas. Bagian 3 menjelaskan selisih kas, yaitu selisih antara saldo pembukuan dengan saldo hasil pemeriksaan kas. Bagian 4 menjelaskan saldo uang yang sudah menjadi hak negara. Bagian 5 menjelaskan hasil rekonsiliasi internal dengan wakfa, dan bagian 6 menjelaskan selisih pembukuan atau selisih kas. Untuk memperjelas pembahasan tentang berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi serta LPC bendahara penerimaan, berikut contoh berita acara pemeriksaan kas serta laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi menjelaskan saldo BKU. Saldo BKU pada tanggal 31 Januari sebesar 1.500.000 dengan nomor bukti terakhir 09. Bagian 1 berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi menjelaskan saldo BKU dari sisi pembukuan. Berdasarkan tempatnya, 1.500.000 ada di kas tunai. Berdasarkan sumbernya, 1.500.000 berasal dari PNBP. Selisih pembukuan adalah selisih antara saldo kas menurut tempat dan saldo kas menurut sumber. Selisih pembukuan tidak diperkenankan dalam pembukuan bendahara penerimaan, sehingga selisihnya harus 0. Bagian 2, hasil pemeriksaan kas. Bagian A berisi saldo kas menurut pemeriksaan kas, sedangkan bagian B menjelaskan selisih kas, yaitu selisih antara saldo pembukuan dan saldo hasil pemeriksaan kas. Bagian 3, hasil rekonsiliasi internal antara bendahara penerimaan dengan wakfa. Bagian 3A menjelaskan pembukuan menurut bendahara, dan bagian 3B menunjukkan pembukuan menurut wakfa. Selisih pembukuan antara bendahara dan wakfa dimungkinkan sebesar PNBP yang belum disetorkan, karena wakfa hanya mencatat pendapatan yang sudah disetorkan ke kas negara, sedangkan pembukuan bendahara penerimaan mencatat baik yang sudah disetorkan maupun belum disetorkan ke kas negara. Isi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada prinsipnya sama dengan isi di berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Bagian 1 menjelaskan keadaan pembukuan, yaitu saldo akhir BKU dan nomor bukti terakhir. Kemudian dirinci ke dalam saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Penambahan berasal dari penjumlahan kolom debit di buku pembantu, sedangkan pengurangan berasal dari penjumlahan kolom kredit di buku pembantu. Saldo akhir adalah penjumlahan dari saldo awal ditambah penambahan dikurangi dengan pengurangan. Bagian 2 menjelaskan keadaan kas pada akhir bulan pelaporan berdasarkan hasil pemeriksaan kas. Bagian 3 menjelaskan selisih kas, yaitu selisih antara saldo pembukuan dan saldo pemeriksaan kas. Bagian 4 menjelaskan saldo kas yang sudah menjadi hak negara, terdiri dari saldo awal ditambah penerimaan yang telah menjadi hak negara bulan ini sama dengan jumlah penerimaan negara, dikurangi dengan saldo atas penerimaan yang telah menjadi hak negara bulan ini sama dengan saldo akhir. Saldo akhir di bagian 4 menunjukkan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara.
Bagian 5 adalah hasil rekonsiliasi internal antara bendahara dengan wakfa. Penyetoran menurut bendahara sama dengan penyetoran menurut wakfa, sehingga tidak ada selisih antara pembukuan bendahara dengan wakfa. Bagian 6 adalah penjelasan atas selisih. Demikian pembahasan mengenai berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi serta LPJ bendahara penerimaan. Mudah-mudahan menjadi lengkap pemahaman kita bagaimana pembukuan bendahara penerimaan mulai dari BKU, buku pembantu, buku pengawasan anggaran sampai dengan laporan pertanggungjawaban bendaharanya. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pembukuan dan penyusunan LPJ bendahara penerimaan, berikut adalah latihan 3. Silakan bukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku pembantu, serta susunlah berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi serta LPJ bendahara penerimaannya. Baik, demikian tadi penjelasan singkat mengenai pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.